Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris M, NIM 2004-2176 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Sistem Administrasi Negara pertemuan 13, yaitu proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan tingkat pusat. Yang pertama yaitu pendekatan politik, adalah pemilihan presiden atau kepala politik, yaitu daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Yang kedua, proses teknokratik, adalah dilaksanakan dengan teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipatif. Partisipatif adalah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder, antara lain melalui musrenbang. Yang keempat, proses top down dan bottom up. Tahapan perencanaan pembangunan tingkat pusat. Yang pertama, penyusunan rencana, yang terdiri dari 1. Rancangan rencana pembangunan nasional. Yang kedua, rancangan rencana kerja atau lembaga SKPD. Yang ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Yang keempat, rancangan akhir, rencana pembangunan akhir. Yang kedua, penetapan rencana. Yang pertama yaitu RPJP NAS dengan undang-undang dan RPJP daerah dan dengan perda. Yang kedua, RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga, RKP atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga yaitu pengendalian pelaksanaan rencana. Yang keempat, evaluasi kinerja. Langkah penyusunan rencana. Yang pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Yang kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Yang ketiga, pelibatan masyarakat dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Yang keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Proses perencanaan pembangunan tingkat daerah. Yang pertama yaitu pendekatan politik, adalah pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM-D. Yang kedua, proses teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipatif, dilaksanakan dengan seluruh stakeholder, antara lain melalui musrembang. Yang keempat, proses top down dan bottom up, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Tahapan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Yang pertama, pengendalian pelaksanaan rencana dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. Yang kedua, Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, evaluasi pelaksanaan rencana. Yang keempat, Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Yang kelima, Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Yang keenam, hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN atau Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dijabat oleh Suharso Monoarfa. Tugas dan fungsi sunting Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi
Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Yang ketiga, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keempat, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Belakang perlunya kerjasama. Dalam dataran akademik, dewasa ini ada tren perubahan dari konsepsi government kepada governance. Pada konsep government, pemerintah ditetapkan sebagai pelaku utama pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Pemerintah juga menjadi penyandang dana terbesar sekaligus sebagai penerima benefit terbesar. Dengan berkembangnya paradigma governance, pola hubungan antar sektor dan juga hubungan pusat dan daerah berubah menjadi lebih sejajar dan demokratis. Pada pola seperti itu, penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintah tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak. Ini berarti pula bahwa proses kemitraan dan kerjasama harus lebih digalakkan. Adapun pertimbangan atau alasan-alasan perlunya memperkuat kerjasama publik-privat paling tidak dapat dibagi dari 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, alasan politis adalah menciptakan pemerintah yang demokratis serta untuk mendorong mewujudkan good governance dan good society. Yang kedua, alasan administratif adalah adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dalam hal anggaran, SDM, aset maupun kemampuan manajemen. Yang ketiga, alasan ekonomis adalah mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas, dan serta mengurangi risiko. SDGs di Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan menggalakkan upaya untuk memulai hidup, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepala daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka. Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan yang berarti di berbagai sektor, tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan tetapi juga meningkatkan berbagai kemajuan. 20 prioritas pembangunan nasional sebagai komitmen SDGs negara Indonesia. Yang pertama, pembangunan manusia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kependudukan. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, gender. Yang ketujuh, perlindungan anak. Yang kedelapan, pangan dan nutrisi. Yang kesembilan, energi. 10, maritim. 11, infrastruktur. 12, air dan sanitasi. 13, lingkungan hidup. 14, ketidaksetaraan. 15, pembangunan perkotaan dan pedesaan. 16, tata kelola pemerintahan. 17, politik dan demokrasi. 18, keamanan dan pertahanan. 19, kemiskinan. 20, kemitraan global. 96 dari 169 target SDGs telah terintegrasi. Jumlah dapat berubah sesuai dengan perkembangan diskusi. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai diskusi agenda pembangunan pasca 2015 dan selanjutnya di rapat-rapat TPB atau SDGs di tingkat dunia dan memfasilitasi diskusi di tingkat nasional. Di forum-forum ini, rekomendasi dari pakar internasional dan nasional dan pelaksanaan MDGs di berbagai negara digali dan dikonsolidasikan untuk membentuk upaya-upaya pembangunan nasional dan subnasional. Komitmen Indonesia dalam 20 prioritas pembangunan nasional. Di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan dengan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memulai upaya-upaya
intensif untuk mengintegrasikan SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan konsisten dengan konteks setempat.